Iya, karena adanya pihak ketiga, ya perselingkuhan lah. Kalau dulu aku masih bisa nutupin ya gitu loh. Kalau sekarang udah kayaknya semua orang udah pada tahu juga gitu kan ya. Karena ada perselingkuhan itu dari pihak dia itu nggak pernah menyebutkan satu kata, oke kita cerai. Nggak pernah. Saya mau cerai. Kapan cerai? Kak, ayo ceraiin saya gitu. Karena saya nggak tahan gitu loh. Maksudnya dengan apa ya, hidup rumah tangga kan udah gak enak ya. Kita udah nggak diwaro sebagai istri, dicuekin, udah nggak pernah pergi bareng. Intinya kayak kita pergi tuh karena untuk anak-anak aja, tapi nggak pernah ngobrol. Bisa sih hidup seperti itu kayaknya penuh dengan kebohongan ya. Kebohongan untuk di apa namanya di publik, pencitraan aku nggak bisa banget. Jadi 3 anak aku itu kan karakternya beda-beda gitu loh. Nah yang paling besar tuh yang kembar itu udah 8 tahun dan mereka sudah lebih mengerti kondisinya gitu kan. Sering tahu kalau bapaknya pulang ke rumah suka gedorin kamar aku. Anaknya yang bontot nih yang kecil. Supaya tidur sama dia. Itu pada saat kita udah masukin gugatan, tapi masih di rumah yang sama. Kita masih stay di situ karena itu rumah harta gono gini yang belum dijual nih, belum laku gitu loh. Ya udahlah gitu loh. Jadi pada saat itu tuh huru-hara tuh terus terjadi gitu loh. Aku marah sedikit nanti dia videoin apa, pokoknya dia berusaha untuk mencari bukti memberatkan aku. Tapi akhirnya anak-anak sekarang udah tahu kalau oh iya sebenarnya memang lebih baik tuh berpisah ya. Karena sekarang begini mereka lebih happy tinggal sama aku. Kalau sama papanya 2 hari ya kan kita ganti-gantian tiap 2 minggu sama papanya. Tapi sama papanya biasanya ya paling 2 hari 3 hari. Abis itu aku tanya nih anaknya happy nggak sama papa? Iya happy. Cukup nggak kangen-kangenannya? Cukup mah cukup gitu. Mau nggak lebih lama? Aku tawarin gitu loh. Takutnya dia pengen lebih lama sama papanya gitu kan. Enggak, cukup, enggak apa-apa. Kita maunya stay lamanya sama mama gitu. Ya, pacaran 7 tahun, nikah hampir 8 tahunan gitu. Terus sebenarnya nggak ada masalah apa-apa menurut aku ya gitu loh. Tapi itu masalah muncul ketika anakku yang ketiga udah lahir, udah mulai ada perubahan nih. Tapi nggak signifikan ya. Tapi ya udahlah. Mungkin ibaratnya yang tadinya jadwal kita pacaran tuh agak sering gitu dalam sebulan, tiba-tiba berkurang. Tapi aku mewajari. Lama-lama begitu tahun 2018 2019 ketemulah dengan si lawan mainnya yang cinta lokasi ini udah mulai dia menjauh, udah mulai jadi ada apa, jadi setiap kali kita ribut akhirnya dia jadi melakukan hal kasar sama aku itu karena aku orangnya tuh nggak bisa diem ketahuan, tapi dia kan membela dirinya, dia kesel kan, kita kesel tuh jadi piting-pitingan segala macam. Dan kebetulan aku orangnya tuh cepet yang lebam biru-biru segala macam. Nah video yang sempat muncul aku pegang barbel itu hanya aku pegang aja, nggak mungkin itu kalau barbel aku iniin ke dia mukanya nggak seganteng sekarang dong gitu. Udah lapor ke polisi dari kapan tahu, ini kan enggak gitu loh. Jadi buat aku sih video itu sempet yang membuat nama aku tuh kayaknya ini ya kayaknya wah aku tuh kasar segala macam. Pernikahan ini aku lebam-lebam tuh berapa kali tuh, wah udah deh gitu sih. Dan 6-7 kali kejadian gitu loh. Tapi baru yang terakhir ini di 2021 aku baru berani lapor gitu loh. Karena buat aku udah cukup nih. Aku takut. Jadi kan kita semakin takut kan dengan orang seperti itu. Wah gila, nanti gue bisa kenapa-napa nih di tangan dia, bener gak sih? Karena pada saat itu even mbak aku, suster itu nggak ada yang berani nolongin. Kalau gitu aku teriak-teriak minta tolong, nggak ada yang berani. Dia ketahuan selingkuh dengan istri orang, bukan yang sekarang ya, kejadian pertama. Terus aku marah dong, karena kan aku ngerasa percaya diri banget deh gitu loh. Udahlah dia pasti setia. Udah punya aku, udah punya anak kembar, punya anak lagi yang ketiga yang mirip banget sama dia gitu kan. Jadi buat aku udah pede banget lah gitu loh. Enggak lah kita happy. Ternyata kurang juga ya gitu loh segala pengorbanan aku kan sampai disuruh berhenti kerja sama dia. Udahlah urus anak aja gitu loh. Jadi sekarang begitu aku menyadari, oh ternyata aku disuruh diem di rumah ngurus anak, mungkin biar nggak tahu ya kayak dia ngapain. Dan dengan gini, dengan si aku nggak mau bilang pelakor ya, tapi emang pelakor sih gitu. Aku curigain dari awal, dari berapa tahun yang lalu tuh it's her gitu loh, ya kan. Kemudian adalah orang lain lagi yang
yang ternyata oh ada juga yang lain ya gitu kan. Tapi tetap utamanya si dia nih gitu loh. Tapi sekarang mungkin teman-teman udah tahu juga kalau sekarang mereka udah mulai go public lah gitu loh. Tahun ngerayain bareng bla bla bla, udah mulai ngundang teman-teman artis yang lain. Jadi kayak dia nggak malu sih. Udah nggak malu untuk memproklamirkan kalau ya kita together nih. Kayak hancur tuh bukan berarti aku jealous ya, beneran aku nggak jealous. Cuman buat aku gila secepat ini ya ke orang, ke publik, ke saya, ke anak-anak gitu. Buat aku sih ini terlalu cepat. Karena apa? Dia itu masih menahan status aku. Sekarang status aku tuh masih di kasasi. Akte cerai aja aku belum dapet, dia nahan status saya, tapi dia bisa ya udah pergi bareng, udah nggak tahu mungkin tinggal bareng gitu. Jadi kayak gitulah. Yang nggak aku sesalin, aku punya 3 anak ini sih. Misal menikah dengan orang seperti dia gitu, kayak gitu sih. Karena aku pikir dia seorang family man yang ya family man lah ya gitu loh. Tapi ternyata aku menyadari kalau oh ternyata aku sama anak-anak tuh hanya aksesori. Tapi selebihnya begitu dia keluar rumah, aku nggak tahu nih Kak dia kemana. Bener gak? Ditelepon nggak angkat atau ditanya nggak ngasih tahu di mana, kayak wow hebat juga ya gitu loh. Oh finally ya gitu loh. Finally kalian punya nyali untuk seperti ini. Dulu saya dibilang di teror lah dengan dari pihak keluarganya, dibilang aku gila, dibilangin aku bipolar ya kan, aku macem-macem sampai mamaku juga disebut-sebut nih. Seperti kesannya aku mengada-ngada. Terus sekarang aku bisa ketawa aja ya, coba deh look who's talking gitu, ya kan? Dia kemakan omongannya sendiri. Kalau trauma dengan laki-laki dan pernikahan sih enggak, karena aku harap dan aku selalu berdoa sama anak-anakku semoga ada pintu kebahagiaan yang lain buat kita di. Aku nangis kalau soal anak. Kamu aku selalu bilang sama mereka, tenang aja sayang ya, maksudnya kita pasti akan ada yang bahagiain kita. Walaupun sekarang aku berjuang nih, struggle untuk ngegedein mereka. Bapaknya cuman kasih 6 juta. Aku udah males ya Kak. Males, kayak aku nagih-nagih kayak orang debt collector tuh. Kecewanya tuh gini, bolehlah dia dengan siapapun, dia jangan lupa dia punya tanggung jawab, yaitu 3 anak ini. Ini 3 anak tuh buah cinta loh. Dia bisa cukupin anak, biayanya terpenuhi segala macem. I don't really care dia sama siapa. Dia mau nikah kayak sama si orang itu gitu loh. Iya kan gitu loh. Tapi pendidikan anak, kesehatannya anak, makannya anak itu harus dipenuhin gitu loh. Karena aku kerja, aku masih kerja kantoran juga. Terus apa namanya ya, kadang kita juga ada syuting program bareng sama anak-anak gitu. Sempet dia dan keluarganya lah ngelihat aku syuting sama anak-anak, dibilangnya apalah eksploitasi anak. Aku bilang kenapa sih bisa ngomong kayak gitu? Tapi bisa kalau kita kerja bareng dibilang aku eksploitasi anak segala macam. Jadi buat aku tuh kayak aku sekarang udah nggak peduliin deh dia mau ngomong apa gitu. Gitu sih.